Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Minti, gimana kabar kalian? Hmm, Gak kerasa ya, tahun 2020 kemarin tuh berlalu dengan sangat cepat. Banyak yang bilang kalau tahun 2020 tuh gak enak, gabut, terus juga gak seru. Dan banyak lagi lah, gara-gara adanya COVID-19. Tapi walaupun di tahun 2020 kemarin tuh banyak hal yang tidak mengenakan, sebenarnya 2020 tuh bisa dibilang kalau dibuang tuh sayang. Karena ya tentunya tahun 2020 ini punya cerita tersendiri buat kita kan. Nah, ngomongin tahun 2020 nih. Kali ini Minti mau throwback nih tentang apa aja sih yang udah terjadi selama tahun 2020 kemarin. Dan kali ini Minti bakal ditemenin sama Mas Diki nih. Halo Mas Diki. Halo Minti, halo Sobat Minti. Oke, kita langsung aja nih ngobrolin throwback 2020. Langsung aja Minti. Yo, itulah. Kita langsung mulai mengingat kembali kenangan-kenangan kita di tahun 2020 kemarin. Cakep. Mantap deh. Dimulai nih dari bulan Januari, comeback-nya TikTok. Nah, TikTok nih sebenarnya tahun 2017 sampai 2018 kemarin kan sempat viral ya, Mas Diki. Betul Minti. Udah mulai lama sebenarnya. Cuman tuh kayak kontennya tuh kayak kurang mendidik gitu loh. Nah, pas tahun 2017 kemarin Mas Diki sempat download TikTok nggak sih? Sempet nggak ya? Udah lupa sih aku. Cuman kayak sih download deh. Cuman jarang dibuka. Nggak kayak sekarang, Minti. Iya, soalnya juga karena kontennya mungkin kali ya yang bikin kayak kita tuh bikin males buka TikTok gitu loh di tahun-tahun itu. Ya. Nah, gara-gara itu kan banyak yang protes tuh kemarin, terus sempat diblokir sama pemerintah selama 3 minggu. Kemudian selang beberapa waktu sampai kemarin 2020 awal-awal itu comeback nih TikTok dengan konten-konten yang baru, terus juga mengendorse influencer-influencer. Jadinya ya kayak sekarang ini, jadi kontennya itu banyak peminatnya, terus juga lebih bagus lah. Kalau dari Mas Diki tuh gimana tuh menurut Mas Diki perubahannya? Perubahan banyak sih sebenarnya, karena TikTok sekarang tuh udah banyak banget yang usernya, banyak banget dari yang jualan, yang berbagi ilmu, terus sampai orang yang iseng aja gitu. Influencer pun yang dari Instagram udah banyak banget, selebgram gitu. Enggak, Minti udah punya TikTok belum nih? Waduh, Minti punya sih, cuman Minti belum buat konten. Soalnya masih malu-malu. Cobain aja gak sih Minti? Soalnya lagi rame banget nih. Aduh, Minti takut ntar kalau di stalking sama teman-teman di industri, ntar kalau dikata-katain gimana? Soalnya Minti nggak bisa joget. Ya kan nggak usah nggak perlu joget Minti, kan TikTok tuh juga bisa sosial media yang bisa buat tempatnya nyari atau berbagi ilmu gitu, atau Minti nge-share ilmu yang bermanfaat buat sobat-sobat Minti gitu kan juga bisa gitu. Oh iya ya, bener juga ya. Bener. Ya kayak ntar Minti pikir-pikirin lagi deh kalau gitu. Nah, jangan kebanyakan mikir Minti, langsung aja. Oh iya deh. Ya udah habis podcast ini nanti langsung Minti bikin konten. Oke, ditunggu deh Minti pokoknya. Oke, tunggu aja. Oke deh, habis itu kita langsung lanjut di bulan Februari. Nah, di bulan Februari ini hashtag COVID-19 mulai ramai nih di Twitter. Betul. Sebenarnya juga apa ya, COVID-19 ini kan kemarin di Cina itu udah mulai pada tanggal 17 November 2019. Cuman baru-baru bulan Februari ini hashtag COVID-19 ini di Twitter mulai rame karena kayak penyebarannya itu udah luas gitu loh, sampai ke luar negeri gitu. Iya betul. Karena
cepat banget ya Minti penyebaran COVID-19, dan awalnya emang di Indonesia juga agak lama ya Minti masuknya. Hmm. Nah, terus akhirnya di bulan Maret ya kasus COVID-19 masuk ke Indonesia yang dikonfirm Bener banget tuh. sama Pak Presiden Bapak Jokowi. Itu kalau nggak salah tanggal 2 Maret ya Minti ya, 2 Maret 2020. Iya, bener banget. Nah, itu kan karena COVID semakin menyebar luas di Indonesia, akhirnya tuh pemerintah juga kan menerapkan sistem WFH ya, work from home. Mm-mm. Itu mulai awal-awal dari kita apa ya Minti, bisa dibilang ya apa-apa kita harus di rumah aja gitu. Iya bener tuh. Kayak apa? Padahal dulu sebenarnya WFH ini diterapkan 2 minggu dari pemerintah awalnya kan. Nah Iya, tapi betul. karena lama kelamaan tuh ternyata malah semakin nyebar di Indonesia ini. Akhirnya di bulan April itu pemerintah menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, Iya. mm-mm. Nah di bulan April ini kan diterapkan tuh PSBB. Dari situ nih kehidupan no lab orang-orang ini dimulai di Indonesia. Nggak di Indonesia doang sih sebenarnya, banyak Kayaknya sih di semua luar negeri negara juga deh. pada gitu. Iya, kayaknya semua negara deh, nggak Indonesia aja. Karena ya gara-gara, tapi ada hikmahnya tau Minti. Apa tuh kira-kira? Gara-gara kehidupan no lab atau no life ya, bahasa yang benar kan no life ya Minti ya. Iya Gua bener. bikin orangnya no lab banget deh. Orang-orang tuh makin jadi kreatif tau. Kok bisa? Contohnya yang pertama, ada kopi dalgona. Oh iya bener Ingat tuh. gak sih? Itu kopi dalgona yang pakai kopi Nescafe. Itu bikin stok di mana-mana tuh habis, diborong sama pemburu dalgona lah. Karena Iya. aku juga sempet nyari tuh, kehabisan mulu. Iya sama Minti juga. Minti nyari di Indomaret, di Alfamart, di toko-toko kecil gak ada semua. Nescafe itu habis. Sama ya kalau susu kan banyak tuh produk-produk yang lain. Nah kalau kopi kan yang dipakai kemarin Nescafe kan katanya. Iya, betul. Itu apa ya kan, kalau kita kan ya mungkin gara-gara TikTok juga, karena penyebaran infonya semakin cepat dan luas kemana-mana, kopi dalgona makin hits. Nah di situ tuh mulai banyak banget Iya. yang bikin, yang nyari, sampai habis di mana-mana Minti. Mm-mm. Padahal sebenarnya dalgona itu bukan kopi ya asal usulnya di Korea itu, kayak apa ya, semacam jajanan gitulah, kayak permen kalau nggak Oh salah. iya, kayak permen coklat ya kalau nggak salah Minti. Mm-mm. Kayaknya Iya. itu sih ingatku. Terus juga kalau bikin dalgona nih ada yang pakai mixer atau manual diaduk pakai sendok atau garpu, yang bikin tangan bikin ototnya gede sebelah kayak Minti. Iya bener tuh. Minti kemarin bikinnya juga pakai manual, pakai tangan, jadi gede sebelah nih tangannya. Betah ya Minti ngaduk-aduk lama gitu. Waduh, iyalah biar kan kita no lab di rumah, jadi biar ada olahraganya. Oh iya, bener daripada pakai mixer nggak ngapa-ngapain kan, udah makin nolep banget tuh. Biar dapat keringet paling enggak. Oh Tapi iya, habis itu minum kopi sama aja. tapi kayaknya perbandingannya nggak sebanding sih Minti. Ngaduknya 20 menit, minumnya cuma 5 menit, ya nggak sih? Kayaknya nggak ada 5 menit udah habis sih Minti. Minti nggak bisa ngabisin kopi lama-lama kayak gitu. Kayak tenaganya udah habis buat ngaduk ya. Iya, Jadi mending haus langsung banget. udah ngeliat kayak enak banget gitu, ya udah langsung Minti habisin. Bener. Nah, selain kopi dalgona tadi tuh juga ada lagi nih yang ngetrend. Itu Apa pas tuh? the brush challenge. Oh, Itu yang pas- yang ngoper-ngoper kuas make up secara online itu, kayak di Zoom atau enggak, cuman di video tuh. Misal ada orang yang bikin terus
stage atau enggak langsung diduetin aja gitu di TikTok. Biasanya kaum hawa sih yang bikin. Cuman tapi kemarin juga Minty sempat lihat ada cowok juga sih yang bikin. Nah itu nggak tahu deh kalau cowok kayak gimana. Menarik ya. Iya sih emang teman-temanku juga banyak tuh Minty yang kayak gitu karena ya biasa kan dandan ya, make up keluar. Terus sekarang kayak dandan pun jarang gitu. Mending ya udah akhirnya muncul tuh Press the Brush Challenge. Itu kayak ya kan kita daripada itu gabut tapi kan tetap sama teman-teman tuh jadi seru dong. Bener sih bener. Terus kalau yang ngomongin makeup gini nih, aku malah jadi keinget Minty sama Lati Challenge yang merubah apa ya namanya kayak dandanan ala The Meet ya The Meet. Iya. Di bulan Mei itu ya kemarin. Ya betul di bulan Mei gitu kalau nggak salah. Pakai lagu Lati dari Word Genius featuring Sarah Fajira. Nah itu juga kemarin lagu Lati itu sebenarnya udah dirilis bulan Februari 2020. Juga sempat sempat viral keluar negeri. Saking semangatnya ya Minty ya. Iya. Ini sampai gara-gara saking viralnya Yellow Claw nih ngajakin buat collab bareng Weird Genius buat bikin satu lagu, judulnya itu Hush, dan dirilis pada bulan Juli 2020. Gila sih itu kemarin. Gila. Patut kita banggakan ya guys ya, sebagai pemuda yang mengharumkan nama Indonesia nih. Keren banget sih. Segede sekelas Yellow Claw aja sampai ngajakin collab Word Genius. Iya loh, ya, itu keren banget itu. Bertahan di playlistnya Minty selama berbulan-bulan. Saking viralnya. Yes, lagunya juga apa ya, catchy banget. Gampang banget nempel di telinga nggak sih Minty? Iya, jadi kayak earworm gitu loh. Yes, betul. Nah terus kalau ngomongin mengharumkan nama bangsa nih Minty, ada lagi nih, satu lagi debut Dita Kerang di girl band K-pop Secret Number. Oh iya, buset keren banget ya kayaknya. Pemuda-pemuda Indonesia nih semangat banget gak sih? Iya ya, itu Mbak Dita Karang nih juga orang Jogja guys, kalau buat kalian yang belum tahu. Wah, deket dong sama Minty rumahnya. Yoi, deket dong. Ya, mudah-mudahan ntar kita bisa ketemu lah sama Mbak Dita Karang. Amin. Mengajak foto bareng sama idol K-pop kan. Siapa tahu Mbak Dita Kerang denger podcast ini kan. Oh iya. Amin deh, amin. Semoga denger lah dia. Jalan ninjanya Minty banget nih kalau kayak gini. Yoi, jalan ninja Minty. Ada lagi sih tapi Minty di bulan Mei ini yang masih nggak kalah hits. Tapi ya emang cukup dark lah. Trending meme Fizi Upin Ipin. Oh iya bener. Iya, itu kemarin Fizi emang parah sih dia. Parah bikin banget. jokes ke Upin Ipin loh. Padahal ya kita tahu lah Upin Ipin tuh nggak punya orang tua, cuman dibikin jokes sama dia. Akhlakles banget emang Fizi. Nggak punya akhlak dia. Parah banget emang. Terus ada lagi sih. Apalagi nih? Lagu. Judulnya Keke Bukan Boneka. Gitu. Ya. Itu lagunya sebenarnya ya juga nggak jelas. Cuman Minty nggak paham nih bisa viral view-nya sampai 46 juta. Kira-kira kenapa sih? Nggak tahu ya, kalau menurutku karena emang Keke ini sebelumnya sempet rame banget dibicarain kan ya Minty dari kayaknya dari tahun lalu kalau nggak salah, tapi akhirnya sempet naik lagi nih mungkin gara-gara lagu ini. Tapi kayaknya masih kalah sih sama yang
namanya trending coffin dance yang dari Afrika itu. Yang orang Wih, bawa iya. peti tapi orang meninggal tapi dijogetin. Iya, itu kemarin kocak sih itu. Itu sampai dibikin gambarnya di belakang truk juga loh. Kemarin Minty sempat lihat. Iya, sebenarnya itu tradisinya mereka ya Minty ya, bukan karena orang meninggal dijogetin tuh maksudnya apa, tapi kan emang karena tradisinya mereka, benar gak sih? Iya, bener sih, itu emang tradisi. Cuman ya tau lah orang-orang di sosmed sekarang gimana, kayak gitu dijadiin jokes kan memang mesti. Mungkin gara-gara ada backsoundnya itu yang lucu itu kan, jadi emang gak tahu lagi deh, kocak. Nah, terus lanjut nih di bulan Juni nih kemarin ada kejadian agak sedih sih teman-teman. Karena kan ada polisi yang rasis terhadap orang ras kulit hitam di Amerika, sampai-sampai dia tuh meninggal yang korbannya itu dari ras kulit hitam. Nah, gara-gara itu orang-orang pada demo sampai ke jalanan di Amerika sana. Iya Minty bener. Dan ya kita jangan sampai lah kita ngucapin kata-kata rasis di negara kita sendiri. Kan juga banyak ras, baik suku, dan kita juga harus saling menghargai satu sama lain. Tentunya karena kita harus bertoleransi kan, umat manusia harus bertoleransi gitu. Bener banget tuh. Karena juga di Indonesia nih sebenarnya masih ada yang bawa-bawa ras buat bahan olokan atau buat dihina-hina gitu. Ya, cuman janganlah pokoknya teman-teman. Janganlah, parah, nggak boleh. Ya, kita yang baik-baik aja lah ke teman-teman, ngomong yang baik-baik. Kalau bercanda juga ya jangan bawa ras gitu. Ya betul. Ya pokoknya kita harus tahu lah batasannya gimana kalau kita have fun sama teman-teman gitu ya nggak sih Minty? Intinya bener, tahu batasan gitu. Iya. Ya mungkin kalau buat bulan Juni ini nggak terlalu banyak sih yang trending kemarin. Yaudah kita langsung lanjut aja deh di bulan Juli. Di bulan Juli kemarin nih ada kabar bahagia nih buat pengguna IndiHome. Karena Netflix nggak diblokir lagi. Jadi repot-repot lagi nih kita pakai VPN pas mau nonton Netflix sambil nolep ya kan. Akhirnya ya Minty ya, setelah sekian lama keresahan pengguna IndiHome tuh dikabulkan ya sama IndiHome-nya langsung. Ya. Betul. Soalnya juga pengalaman Minty tuh pas mau nonton Netflix mesti harus download VPN dulu, harus ngaktifin VPN. Terus juga kalau pakai VPN kan koneksinya jadi agak nge-lag. Ya benar. Karena ya namanya juga kan VPN ya, bukan dari kayak dari sinyalnya langsung kan. Kita harus kayak menghubungkan apa segala macam. Dan ya itu akhirnya pengguna IndiHome bisa merdeka. Iya bener, merdeka banget itu kemarin. Merdeka banget. Terus juga di bulan Juli, bentar. Kalau nggak salah ada ini juga sih yang dari salah satu kampus di Indonesia, yaitu trending Tarak Takdung 2020. Oh iya. Iya, bener banget Minty. itu lucu banget itu dari Mbak Almira ya. Tarak Takdung 2020. Para runtun akang teteh. Iya. Minty nggak hafal tuh kemarin apa sih? Itu bahasa Sunda Minty. Aku juga lupa berarti apa. Mungkin artinya permisi deh, kayak permisi abang, mas mbak, kayak gitu kayak Minty. Oh, baru tahu Minty kalau artinya ternyata kayak gitu. Minty kalau butuh translator hubungin aku aja Minty. Oh iya, Diki kayaknya handal nih juga jadi translator bahasa-bahasa banyak nih ya Mas Diki nih. Waduh, nggak juga sih Minty, itu karena kosakatanya gampang aja Minty. Oke deh. Dan kita lanjut. Minty ada lagi Minty. Oh ada lagi, apa tuh?
sebenarnya ini udah bisa masuk ke bulan Agustus sih, yaitu berbuntut dari trending tarak takdung dari salah satu kampus itu kan akhirnya dari universitas lain ikut berinovasi tuh Minty buat kayak ngadain challenge seperti tarak takdung. Nah di situ kan kreativitasnya makin bagus ya, makin apa ya, makin luas ya Minty, dari mahasiswa gitu, dari siswa, dari yang baru daftar SMA SMP itu juga ada yang bikin kayak gitu. Jadi makin banyak lah Minty itunya, inovasinya gitu. Bener banget sih itu. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke bulan Agustus. Ada apa lagi nih? Duh, ini sedikit kontroversial nih kemarin di bulan Agustus. Ada salah satu selebgram, dia tuh juga artis sebenarnya. Dia katanya mengharamkan kata anjay. Waduh. Minty sebut itu. Sampai-sampai nih Bapak Podcast Indonesia kita, Om Deddy Corbuzier, dia juga emosi nih gara-gara orang ini. Waduh, itu ya mungkin nanti Minty bisa nge-sensor sendiri ya Minty penggunaan kata anjay itu ya. Aduh kan kesebut lagi nih. Iya. Oh tapi dia kan akhirnya mendeklarasikan bahwa katanya itu Anjayani. Oh ya. Anjayani itu katanya. Anjayani. Katanya yang lebih sopan ya. Ya itu tidak haram Minty. Ya terserah dialah kayak gimana. Iya. Tapi di sisi lain yang kontroversial tapi ada yang kita patut banggakan nih. Ada short movie dari karya anak muda yang berjudul Tilik. Nah, atau Tili. Ya, short movie ini dirilis di YouTube dan mempunyai review yang sangat bagus dari banyak orang nih. Jadi short movie ini nih bercerita tentang ibu-ibu dari desa, paguyuban kali ya, apa namanya itu, paguyuban, ibu-ibu yang mau nengok kepala desanya yang sakit di kota, kayak gitu Minty. Iya, Minty sempet pernah denger tuh. Itu emang kan Minty udah lihat, cuman baru beberapa bentar aja ya. Itu lihat kualitas filmnya, kualitas audionya bagus loh teman-teman. Sedangkan bener, itu juga yang bikin tuh padahal cuman beberapa orang aja, tapi bisa sampai segitu bagusnya. Itu patut diapresiasi banget sih itu. Keren banget ya berarti ya, dimaksimalkan banget ya. Iya, teman-teman harus nonton sih itu. Nanti abis ini Minty juga mau nonton lagi deh, mau ngelanjutin. Oh iya, oke Minty jangan lupa ditonton itu juga. Salah satu karya anak muda Indonesia Minty. Oke, nah habis itu kita lanjut nih di bulan September. Bulan September nih kemarin disahkan Undang-Undang Omnibus Law. Nah, pengesahan Undang-Undang Omnibus Law ini menuai banyak kontroversi sih teman-teman. Jadinya kemarin pada banyak yang demo sampai turun ke jalanan kayak gitu. Ya benar-benar. Emang ya itu namanya juga sangat sensitif ya Minty. Banyak banget pro dan kontra lah semua di masyarakat Indonesia, mahasiswa dan segala macam. Tapi di sisi lain nih, waktu lagi panas-panasnya Omnibus Law, tapi di bulan September ini ada salah satu game yang viral banget di bulan itu sampai beberapa bulan ke depan. Minty tahu nggak gamenya apa? Oh, Among Us ya? Nah betul, Among Us. Iya benar. Benar-benar apa ya, cocok lah buat ngisi kegabutan di kala pandemi yang udah berjalan hampir berapa bulan tuh? Hampir 5 bulan. Iya. Dan di situ tuh gamenya ya sebenarnya agak ngeri Minty, karena di situ kan kita ada satu orang yang menjadi impostor ya. Nah itu kan kita harus apa sih namanya Minty, kita harus saling tuduh-tuduhan. Nah di situ sebenarnya serunya di situ tuh Minty. Cuman kalau ada sesuatu
Nah, itu bahaya tuh, pertemanan bisa selesai tuh Minty gara-gara Iya, bener banget sih. perbincangan impostor itu. Ya, ya yang penting kita pas main nggak baper aja. Jadi Nah, itu. pas di dalam game ya udah kita fitnah-fitnahan. Nah, Cuman fitnah Minty bener. cuman kalau di luar game udah jangan, damai kita damai. Jangan bawa-bawa masalah pribadi ke game ya, Minty Iya, bahaya. jangan sampai. Tapi Bahaya, emang bener seru banget sih itu gamenya kemarin. seru, seru Itu banget. kemarin bermain itu game sampai aduh lupa waktu gara-gara itu game. Iya, saking senengnya fitnah-fitnahan ya Minty. Nah, terus ada lagi nih makanan yang viral banget sampai orang-orang nih pada rela ngantri panjang. Itu kemarin ini namanya odading. Odading Mang Oleh. Yang katanya kayak iya itu dia. iya kayak Iron Man. Itu bener viral banget tuh. Gara-gara ada seorang namanya Ade Londok yang promosiin itu pakai kata-kata lucu yang tadi tuh kayak jadi Iron Man lah, jadi apalah itu pokoknya. Iya, nggak tahu ya, ini sebenarnya makanannya tuh udah lama tau Minty, udah jajanan apa sih, gorengan tradisional, bisa bilang tradisional. Tapi mungkin gara-gara si Ade Londok ini mempromosikannya konyol, nah jadi makanya odading Mang Oleh nih bener-bener viral di mana-mana. Iya. Pasti habis dipromosiin sama Mang Ade ini Mas Diki juga beli. Wah, ya kan? Aku sih ini banget Minty, bener-bener kepo. Aku nyari di kotaku sendiri yang jualan odading, aku cari kemana-mana tuh sampai akhirnya aku dapet. Sebenarnya odading ini di setiap daerah beda-beda namanya. Jadi buat sobat Minty pasti kan ada yang dari daerah mana, ujung mana banyak sekali. Kalau di daerahku itu roti gembuk. Nah, kalau di daerah Minty apa nih? Kalau di daerah Minty tuh namanya bolang baling. Banyak sih sebenarnya. Nah, itu banyak Minty. Beda-beda sebenarnya. Tiap daerah tuh punya nama-nama sendiri gitu. Kalau odading itu kalau nggak salah di Bandung ya. Ya, di Bandung atau Sunda kali ya Minty. Oh ya, mungkin lebih ke Sunda ya. Iya. Sebenarnya kan odading nih roti yang digoreng kan? Iya, roti goreng yang apa biasanya rasanya agak manis gitu loh. Ya, Manis agak gurih. Manis. Gurih. Ya, gitulah Minty. Namanya juga sesuatu hal yang konyol tuh pasti akan viral pada masanya. Iya. Walaupun makanan yang simple kayak gitu bisa jadi viral gitu loh. Iya, benar. Oke, kita lanjut nih bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober nih kemarin ada lanjutan dari demo itu. Setelah Omnibus Law disahkan, kemudian tagar mosi tidak percaya menjadi trending di media sosial. Iya, benar. Ya itulah banyaklah tagar-tagar atau hashtag ya. Mosi tidak percaya, trending di mana-mana Minty. Tapi habis itu juga nggak ada yang nggak kalah viral. Ada dari Apple yang meluncurkan keluaran gadget barunya, yaitu iPhone 12, iPhone 12. Sebenarnya di sini nggak ada apa ya, kalau dari segi pandang gadgetnya nggak ada yang aneh. Cuman kalau kita beli di boxnya itu, si Apple ini, perusahaannya ini, kita beli di dalam box itu nggak dapet adaptor chargernya, jadi cuman kabel USB-nya itu sama headset. Nah, alasan dari Apple itu karena agar ramah lingkungan. Gimana tuh menurut Minty? Aduh, gimana ya? Alasannya ramah lingkungan, tapi nggak ngasih kepala charger. Kalau dipikir-pikir nih, kan tiap tahun nih perkembangan charger juga beda-beda ya Mas Diki. Kayak misal beberapa tahun lalu tuh belum ada fast charging, terus sekarang udah ada fast charging. Nah, misal kita nih pengen pakai HP 4 tahun atau 5 tahun,
pastinya kan 4 tahun atau 5 tahun dari sekarang kan mesti teknologi charger udah beda. Iya, Terus betul. otomatis kita juga harus beli kepala charger lagi. Nah, itu kira-kira strategi marketing atau strategi ramah lingkungan? Itu yang patut dipertanyakan nih. Itu tuh Minty. Ya sebenarnya pasti ada maksud terselubung lah dengan dibalik Iya. alasan yang dirilis. Ya, kalau udah ngomongin duit mah ya gitulah. Terus Gak juga ada habisnya Minty. iya, perusahaan gede juga mau gimana ulahnya ya orang-orang tetap pada beli mesti. Ya, kalau kita mah anak kosan bisa apa Minty? Iya. Kita mah ya yang ada aja lah pokoknya. Nggak usah iPhone 12 orang kita aja makan masih di burjo. Chargerku aja udah keluar nih itunya kulitnya. Tapi masih kesambungin Minty. Nah, kan masih disambung pakai selotip loh kita. Buru-buru mau beli kepala charger baru. Selotipnya selotip hitam biar awet Minty. Iya, bener tuh yang kuat. Yang kuat tuh. Nah, ada lagi tuh Mas Diki agenda HM di bulan Oktober. Itu oprek fungsionaris HMTI. Itu Wis. pertama kali dibuka pada bulan Oktober akhir. Widih, ini nih periode HMTI 2019-2020 ya Minty, mulai dari bulan Oktober. Yang dimana Bener banget. salah satu program kerjanya dari HMTI itu ini podcast ya Minty. Yoi, bener banget. Mantap lah pokoknya. Oke, terus lanjut nih kita di bulan November. Bulan November nih kemarin ada, heboh sih ini. PS5 udah mulai resmi dijual. Waduh. Nah, sebenarnya bukan itu sih yang heboh, tapi ada yang iseng netizen nih. Terus gara-gara PS5 kan apa ya, bagus gitu kan. Cuman harganya lumayan mahal. Nah, netizen yang iseng dan halu, nih mereka pengen punya nih PS5. Terus saking kreatifnya dia bikin filter yang kayak bisa ngadirin PS5 seolah-olah ada di depan dia pakai Instagram. Itu bener. Iya, gara-gara filter itu banyak yang ketipu loh. Bener. Salah satunya aku Minty. Aku sempat ketipu sama temanku. Iya, kemarin Minty juga lihat story-nya Mas Diki ketipu gara-garanya. Aduh Minty jadi bongkar dong, malu. Iya, gimana nggak ketipu? Itu bener-bener real Minty. Kalau sobat-sobat Minty tahu pasti tahu lah ya, kan itu udah sempat viral beberapa bulan yang lalu. Itu kayak ya kita buka Instagram, buka Insta story, terus kita pakai filternya, kita tinggal diukur aja ya Minty ya, tinggal ngatur posisinya gimana, udah tuh di foto. Itu benar-benar real banget, apalagi kalau pencahayaannya pas, itu benar-benar kayak di meja, benar-benar ada, nyata. Bener, itu kemarin gara-gara Minty kan liatnya cepet ya, kayak nggak kepikiran editor atau gimana, nggak merhatiin detailnya. Pas lihat, kok pada banyak yang punya PS5, orang pada kaya banget ya. Terus Minty lihat-lihat lagi, ternyata filter, ada namanya di pojokan gitu loh. Itu kurang pinter. Kesel Minty. Kurang pinter kan? Ya namanya juga apa ya, kaget kan, otomatis nggak ngelihat secara detail. Iya betul. Karena ya gimana ya Minty, jiwa kemiskinanku benar-benar bergetar, merinding, teriak. Terus di bulan November nih ada nih satu dari TikTok juga nih, jogetan Papi Culo dari salah satu influencer yang namanya Cika. Itu viral banget Minty. Ya nggak sih, itu sebenarnya pakai lagu Papi Culo, tapi di remix ya nggak tahu lah, pokoknya remix. Itu viewersnya sampai 28 juta ya kalau nggak salah. Itu ramai banget sih.
Iya, padahal sebenarnya cuman jogetannya simple sih. Nggak tahu kenapa kok bisa sampai 28 juta views. Terus orang-orang pada bikin kayak gitu semua. Ya mungkin gara-gara pada kepo kali ya, kepo dan asik, dan banyak yang make Iya jadi sih. pengen ikutan juga gitu. Soalnya kalau apa ya, walaupun gerakannya simple tuh cuman kayak lucu aja gitu loh diperagain gitu loh. Betul banyak banget yang pengen nyoba juga gitu kan. Hmm. Apalagi ada orang-orang yang nyobainnya tuh apa ya, gerakannya tuh over sampai Dilebih-lebihkan ya mitis, iya jadi kayak dilebih-lebihin gitu loh. Itu malah parodinya lebih lucu lebih lagi. kocak lagi malahan itu. Betul. Nah, di bulan November ini juga ada agenda HM lagi nih Mas Diki kemarin. Ada apa lagi Nah, nih? yang pertama tuh ada PM Binar. Nah, pembicaranya itu Mas Wahyu Bimat dari angkatan 2014. Temanya meningkatkan eksistensi mahasiswa dalam bermasyarakat. Pada yang itu dilaksanakan pada tanggal 21 November 2020. Nah, terus ada lagi Halo HMTI. Pembicaranya itu Mas Diki sendiri nih dari angkatan 2017 dan Mas Sani Budiman dari angkatan 2016 yang membahas mengapa kita harus berorganisasi di dunia perkuliahan dan dilaksanakan pada tanggal 22 November 2020. Ada lagi nih pendaftaran magang HMTI. Di situ tanggalnya 20 sampai 22 November. Dan ada lagi challenge WFH 2 minggu sekali selama bulan November. Dan juga nanti ada di bulan Desember. Dan ya dari keempat agenda tadi tuh seru, semuanya seru Minti. Dan ya ada juga yang dari magang, pendaftaran magang nih. Kita dari HMTI kan bakal apa ya, ngasih pengalaman buat teman-teman 2019 yang baru juga di teknik industri, baru berjalan 2 semester berarti ya Minti. Baru 2 semester. Ya, itu untuk mendapatkan pengalaman berorganisasi gitu. Nah, makanya nanti kalau misal ada agenda-agenda HMTI, pokoknya teman-teman harus ikut lah. Itu seru kok mesti. Udah Seru, dijamin seru. Udah pasti seru, nggak mungkin nggak seru. Bener banget. Oke, lanjut ke bulan Desember. Nah, ini kemarin Desember nih ada trending makanan lagi nih. Salah satu pesaing Indomie, yaitu Supermie. Kemarin nih sempat viral nih gara-gara yang varian rasa ayam bawang yang rebus itu cara masaknya katanya harus tepat 1 menit 45 detik pakai timer. Jadi katanya biar enak gitu loh. Biar teksturnya itu pas. Gara-gara trending ini Supermie rasa ayam bawang ludes loh di toko-toko. Udah kayak dulu yang Dalgona itu, Minti nyari habis di Indomaret sama Alfamart. Emang bener ya Minti, harus 1 menit 45 detik biar enak. Katanya sih gitu, cuman Minti aja sampai sekarang masih belum kebagian Supermie ayam bawang, ya gimana mau nyobain gitu loh. Iya ya, bener. Aku juga sampai sekarang belum sempat nyobain nih. Dan karena juga kemarin viral dan trending banget, ya udah kalau aku sih nunggu aja deh sampai udah turun. Biasanya nanti kan dari pihak Supermie-nya pasti kan nyetok lagi nih, masuk ke minimarket, baru nanti kalau udah nggak banyak yang kepo lagi, baru di situ aku bakal nyobain. Sebenarnya Minti curiga sih, itu tuh siapa tahu ya kan, yang bikin challenge nih ternyata orang Supermie, terus dia bikin kayak gitu biar rame, terus biar tambah banyak yang beli gitu loh. Siapa tahu strategi marketing tuh. Iya, ini sih sebenarnya sekedar strategi marketing sih Minti, karena kalau challenge tuh gratis kayaknya Minti, kita nggak usah beli. Iya bener sih. Bisa jadi tuh, bisa jadi. Terus masih ada lagi nih tentang makanan juga nih, dan lagi-lagi TikTok nih emang bener-bener bikin racun dimanapun. Udah banyak orang yang nyobain
secret menu dari KFC sama McD yang katanya harganya lebih murah dan pas banget buat mahasiswa yang bokeh di akhir bulan. Minti udah pernah belum mencoba ini secret menunya? Waduh, itu emang banyak sih kemarin yang viral. Cuman Minty masih belum sempet nyobain sih, soalnya aduh, boro-boro katanya harganya lebih murah. Cuman masih tetap lebih murah makanan di Burjo. Aduh, emang Minti nih sobat burjo banget ya. Sobat burjo banget. Mungkin Minti tim Indomie dibuatin burjo atau bikin sendiri nih? Waduh, ini throwback lagi nih ke podcast yang kemarin. Nah, aduh, kalau Minty sih udah jelas ya dibuatin sama Burjo. Ya beda gara-gara Mas Wisnu sih. Kemarin Minty jadi suka jadi buatan Burjo. Ternyata bikinnya ada sendiri metodenya. Oh iya bener. Tapi itu harusnya rahasia perusahaan ya Minti. Tapi emang burjonya baik banget ya. Sampai mau Iya. berbagi resep. Iya, dia berbagi tips loh ke kita cara bikin Indomie yang enak. Emang the best sih emang. Burjo jawaban dari segalanya. Iya, bener banget. Harganya murah lagi. Iya bener. Daripada KFC McD, murah-murahnya masih tetap murah. Apa Minti? Oh iya. Harganya tetap lebih murah Burjo. Nah betul. Nah, terus di akhir tahun di bulan Desember kemarin rilis video Rewind Indonesia 2020 di YouTube. Nah, itu yang nyutradarain Aulion dan Chandra Leo dan menuai banyak respon positif nih, teman-teman. Karena walaupun kondisinya lagi pandemi kayak gini, tim produksi YouTube Rewind itu masih bisa ngasilin video yang kualitasnya itu bukan main. Bener. Aku sih seneng banget sih sama video Indonesia Rewind 2020 ini. Awalnya nih bener deh. Aku nggak nyadar dan nggak notice. Kukira tuh YouTube Rewind 2020. Ternyata Indonesia Rewind ya, Minti. Ah iya bener tuh. Itu juga Minty awalnya juga nggak nyadar kalau biasanya kan dari tahun ke tahun mesti judulnya YouTube Rewind 2020, tapi yang kemarin ini agak beda nih, judulnya Rewind Indonesia 2020. Pasti teman-teman Minty juga pada habis ini ngecek, mastiin di YouTube. Pasti ngecek, soalnya nggak ada yang nyadar biasanya. Soalnya udah kedoktrin dari tahun ke tahun namanya YouTube Rewind gitu loh. Tapi emang keren banget sih, keren banget dengan segala keterbatasan situasi ya Minty. Karena masih dalam kondisi pandemi sekarang, tapi tim produksi untuk Indonesia Rewind ini benar-benar patut diacungi 4 jempol deh sama kakinya. Iya. Pun keren 4 banget. jempol. Asli. Kualitasnya parah. Udah sekelas internasional lah. Benar banget. Terus juga nggak cuman di Indonesia nih yang viral atau yang rame dibicarakan, tapi HMTI juga punya sesuatu nih di yang nggak kalah seru di bulan Desember. Ada webinar iTalks 1. Itu diisi sama Mas Rahmat Setiawan dari Teknik Industri Angkatan 2014 sama Mbak Nastiti Alia Fari dari Teknik Industri Angkatan 2014. Itu acaranya diadain tanggal 6 Desember 2020. Nah, di webinar iTalks tuh bertemakan prospek lulusan kerja TI dan implementasi keilmuan TI untuk di kerja nanti. Di situ tuh berdasarkan pengalaman Mas Mbak kita deh yang udah lulus, udah bekerja, itu kan di situ bagaimana mengimplementasikan keilmuan TI-nya. Terus ada lagi nih webinar iTalks kedua yang diisi oleh Pak Windan Nur Cahyo dari dosen Teknik Industri. Itu tanggal 19 Desember 2020. Nah, temanya sendiri itu menumbuhkan minat kepenulisan ilmiah bagi mahasiswa. Nah, di sini kan
teman-teman mahasiswa, sobat Minty itu kan juga belum semuanya, ya bukan belum semuanya sih, maksudnya ada lah mungkin yang masih bingung nih cara penulisan karya tulis ilmiah atau tugas akhir gitu yang bener tuh kayak gimana sih. Nah di situ tuh Pak Winda menjelaskan segalanya dan menumbuhkan minat, semangat ya, termasuk buat Minty juga tuh di situ. Bener banget itu. Nah, terus juga ada lagi nih, Ngopskuy. Nah, Ngopskuy ini kemarin bahas pro dan kontra kalau semisal diadain kuliah offline di masa pandemi. Nah, itu kemarin diadain pada tanggal 20 Desember 2020. Nah, kemudian ada lagi Income 2020. Nah, itu acara kompetisi e-sport dan bisnis secara online di teknik industri yang diadain pada tanggal 24 sampai 27 Desember 2020. Nah, itu tadi throwback dari apa yang udah terjadi selama di tahun 2020, teman-teman. Tapi kita juga nggak lupa bahwa 2020 nih sebenarnya juga terjadi banyak tragedi seperti kayak meninggalnya tokoh-tokoh terkenal seperti Glenn Fredly, terus Chadwick Boseman, Didi Kempot seorang raja dari Sobat Ambyar kita kan, dan juga masih banyak lain lagi lah seperti Maradona juga. Betul, terus juga ada tragedi bencana alam juga dan tumbuhnya klaster baru dari COVID-19 ini juga. Ya kita berharap yang terbaik aja lah buat 2021 ini. Oke, buat Minty juga, buat teman-teman, semoga keadaan semakin membaik ya Minty, dan juga semoga tidak ada bencana alam yang akan datang lagi ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin Minty, amin. Amin. Semoga yang terbaik aja lah buat kita semua. Ya betul. Oke teman-teman, cukup sekian ya Industrial Podcast kali ini. Terima kasih yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Mas Diki yang udah nemenin Minty buat bahas throwback 2020 ini. Siap. Makasih juga Minty, seru banget nih kita ngobrolnya malam ini. Malam, pagi atau sore nih Minty? Ini pagi atau malam ya? Waduh, pokoknya diantaranya itulah. Tergantung yang ngerti. Iya, tergantung yang denger. Ya, betul. Ya sebenarnya walaupun masih banyak kenangan-kenangan lain di tahun 2020, cuman kalau dibahas semua podcastnya bakal bisa 24 jam nih kayaknya. Waduh. Mungkin Minty mau live streaming di YouTube kali? Mungkin bisa kali ya live streaming sambil donasi. Boleh banget tuh. Ide menarik. Tapi kayaknya capek sih Minty, nggak kuat. Minty podcast gini aja habis ini langsung tidur nih. Udah capek. Belum profesional. Oke deh teman-teman, cukup sekian ya. Sampai jumpa di lain waktu bersama Minty. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.